ganti belum. Ya. Oh, Bapak Dr. Muhammad Al-Mu'min Al-Zurmati, rekan-rekan serta kajian ilmiah dan diskusi ilmiah, dosen dan sivitas akademika Winsuan Kalijaga yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali kumpul untuk dalam rangka mengkaji tema-tema yang barangkali menjadi fokus dari persoalan-persoalan yang setiap hari kita alami. Dalam hal ini atau dalam konteks ini, pada malam ini kita akan mendiskusikan bagaimana peran atau fungsi studi agama di dalam mensikapi bermacam-macam isu yang muncul di masyarakat terkait dengan keragaman, kebinekaan, isu yang sekarang sedang hit, ya, kalau musik sedang hit, gitu. Sedang tangga teratas dari musik. Baik, pertama kita akan memperkenalkan apa itu studi agama, karena dalam hal ini kita melupakan. Kalau Al-Quran, sedikit saya mengambil wacana epistemologi Quran. Studi agama itu sebenarnya etos dan ruhnya itu Al-Quran. Ada 4 alasan mengapa kita harus studi agama-agama atau harus mempelajari agama, baik agama sendiri maupun agama lain. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang satu-satunya kitab suci dari agama-agama dunia yang menyebutkan langsung eksplisit agama-agama lain di luar Islam. Jadi tidak ada kitab suci selain Islam yang kitab suci itu di dalamnya disebutkan agama-agama selain dia, misalnya Taurat. Tidak ada yang kalau disebutkan di situ Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi tidak ada. Demikian juga tidak ada disebutkan Yahudi aja tidak. Padahal akar tradisi Bible adalah Yahudi, tapi tidak disebutkan. Kitab agama Buddha misalnya Tipitaka tidak disebutkan, agama Hindu pun tidak disebutkan, meskipun Buddha akar tradisinya Hindu dan lain sebagainya. Dalam sejarah agama-agama, sejarah ya, kajian mengenai agama, khususnya kajian kitab suci, hanya Al-Quran, kitab suci umat Islam lah yang menyebutkan secara eksplisit agama lain, nama agama lain, ajarannya, tradisinya eksplisit disebutkan. Nah, itulah rohnya. Nah, ketika Allah menyebutkan dalam Quran ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabi'in, ada Majusi, ada Paganis, ya fungsinya untuk dipelajari, bukan hanya dibaca begitu, tapi dipelajari. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, secara kesejarahan Rasulullah hidup sudah berinteraksi dengan agama lain, dengan penganut agama lain. Bahkan yang memberitahu Abu Thalib tentang kenabian Muhammad itu adalah pendeta Arab. 2 pendeta, yang pertama Waraqah, yang kedua adalah Waraqah bin Nawfal, dan yang kedua adalah pendeta Buhairah. Itu adalah 2 pendeta Kristen yang memberitahu kenabian atau kerasulan Muhammad. Itu. Dan hidup Rasulullah itu dia sekeliling kehidupan Rasulullah itu ada agama lain, ada Yahudi, ada Nasrani.
bisa berinteraksi dengan agama lain, dan tentu Rasulullah tahu tradisi agama lain, dan Rasulullah pasti juga belajar dalam tanda kutip tentang agama lain. Jika Rasulullah tahu konsep ketuhanan dalam agama lain, tahu. Itulah kenapa surah Ar-Rum itu diturunkan, karena Rasulullah bersedih ketika orang-orang Romawi kalah, dan orang Romawi adalah Nasrani. Nah, dari aspek sejarah ini kita sebagai umat Islam juga harus mempelajari agama lain. Itu sudah menjadi amanah dari kitab suci dalam belajar agama. Kalau yang ketiga, alasan kenapa kita belajar agama lain adalah para ulama, secara keilmuan para ulama seperti Rasulullah sudah banyak memberi contoh bagaimana belajar dan mempelajari agama lain. Di situ ada Al-Bairuni, di situ ada Ibnu Hazm Al-Andalusi, di situ ada Syahrastani, di situ ada Al-Baghdadi, di situ ada Ibnu Taimiyah, di situ ada Ibnu Khaldun. Semua ulama-ulama yang luar biasa besar, ada Al-Ghazali, ulama-ulama besar yang kajian-kajian itu salah satunya itu fokus kepada agama lain. Khususnya 3 ulama besar, Al-Bairuni, Ibnu Hazm, dan Asy-Syahrastani. Itu 3 ulama besar yang meninggalkan warisan luar biasa atas kajian dalam agama lain selain Islam. Poin keempat, alasan keempat kenapa kita belajar atau mempelajari agama lain adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ilmuwan, cendekiawan, dan ulama-ulama muslim tentang agama lain itu sudah banyak sekali dihasilkan. Jadi ulama itu mengkaji, tidak hanya sekedar mengkaji, tapi menerbitkan, mewariskan kitab tentang agama lain. Al-Bairuni mewariskan kitab namanya Tahqiqu Malil Hind, sebuah antropologi, etnologi tentang India. Ibnu Hazm Al-Andalusi abad ke-10 mewariskan kitab yang namanya Al-Fisal. Kemudian Syahrastani abad ke-12 mewariskan satu kitab besar namanya Al-Milal wa Nihal. Ibnu Taimiyah mewariskan kitab Al-Jawab Sahih Liman Badala Din Al-Masih, dan yang lainnya. Ya. Nah, dalam konteks inilah maka studi agama itu ada di UIN, ada di PTKIN atau PTKI. Dan umat Islam dalam hal ini harus, dalam tanda kutip ya, harus mau belajar agama lain. Itu disebutkan. Nah, secara keilmuan, nama ilmu itu adalah studi agama, dan nanti kalau ini dalam konteks sejarah keilmuan di Barat, istilahnya bisa bermacam-macam. Tapi intinya adalah studi mengenai agama. Apakah agama sendiri atau agama lain? Intinya di situ. Yang pertama ada nama Religionswissenschaft. Ya, Joachim. Ini Max Müller. Friedrich Max Müller, 19. Kemudian dikenal juga di Inggris namanya Science of Religion. Kemudian dikenal pula History of Religion. Dikenal pula The Phenomenology of Religion. Dikenal pula Comparative Study of Religion. Dikenal pula Comparative Religion. Di Indonesia dikenal pula dengan istilah ilmu perbandingan agama. Kemudian sekarang kembali namanya menjadi studi agama-agama. Intinya semua sama. Kalau di Eropa itu lahir pada abad ke-19, tapi di dunia Islam lahir pada abad ke-9. Kajian mengenai agama lain itu sudah lahir
pada abad ke-9. Gila. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di dalam studi agama itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami sympathetic understanding of religions other than oneself. Ada satu upaya memahami secara simpatis terhadap agama lain, di samping mendalami agamanya sendiri. Jadi kita mempelajari Islam, tapi juga mempelajari Kristen, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, bahkan agama-agama etnik, agama Yunani kuno, Romawi kuno, agama lokal dan sebagainya. Maka prinsip pertama dari studi agama adalah a sympathetic understanding of religion other than oneself. Prinsip pertama. Dan prinsip yang kedua adalah bagaimana kita bisa kritis, munculkan sikap kritis baik terhadap agama sendiri maupun agama lain. Kritis dalam hal ini adalah bukan melihat kekurangan, bukan, tapi kritis itu mendasar, melihat agama itu mendasar. Sampai ada understanding, ada an attitude of self-criticism. Kemudian yang ketiga, prinsip dari studi agama adalah the scientific method. Semangat keilmuan, scientificnya itu muncul. Jadi bukan teologi, mempelajari agama itu bukan untuk khotbah, tapi mempelajari agama itu untuk scientific. Nah, oleh karena itu kita masuk ke prinsip yang ketiga, scientific method. Baik, kita agak cepat karena nanti intinya tidak di sini, intinya nanti kepada bagaimana keragaman. Baik, secara keilmuan studi agama itu ya, wilayahnya seperti ini. Artinya kita memperkenalkan ya kepada audiens bahwa bagaimana sih studi agama itu sebenarnya, kerangka bangunannya itu seperti apa. Ilmu dimanapun itu 3 aspek ini, secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis bicara apa itu agama? Apa itu studi agama? Epistemologis bagaimana cara menjelaskan agama itu apa dan apa sumber untuk menjelaskan agama itu apa. Dalam studi agama itu seperti itu kan. Yang ketiga, aspek aksiologisnya, apa manfaat, apa guna, apa fungsi ketika agama sudah diketahui. Sudah itu saja dalam studi agama itu. Kuliah 8 semester, dilanjutkan 4 semester S2, dilanjutkan 6 semester S3 itu ya hanya menjawab ini aja. Hanya menjawab ini. Tapi tidak ada gelarnya. Sampai S3 itu ya menjawab. Baik, sekilas kita sampaikan supaya ya kita paham kerangka agama, kerangka studi agama. Kita masuk aspek ontologis. Apa itu agama? Nah, karena ini objeknya di situ memang. Objeknya ya agama itu, studi agama. Tapi kita perlu mengenal agama itu apa, begitu. Agama yang sedang dipelajari itu apa? Karena begini, secara aksiologis nanti kita tidak akan bisa membangun sebuah mutual understanding kalau nggak tahu. Musuh terbesar manusia itu karena ketidaktahuan. Kalau tahu, tidak.
sudah besar manusia itu ketidaktahuannya sendiri. Maka kita harus tahu. Secara sosiologis agama itu tidak mungkin didefinisikan. Agama tidak mungkin didefinisikan. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu agama, dijawab agama adalah itu tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada definisi yang komprehensif tentang agama. Dan penyebab tidak adanya definisi yang komprehensif itu karena agama itu masalah hati, masalah keyakinan, dan keyakinan punya aspek yang sangat kompleks. Maka tidak ada definisi agama manapun yang mampu menjelaskan begitu kompleksnya persoalan rasa, persoalan iman. Maka para ahli studi agama kemudian nggak ada definisi agama yang betul-betul jamek dan manik seperti yang diinginkan oleh agama ini. Nggak ada. Setiap definisi pasti ada yang ketinggalan. Setiap definisi pasti ada yang ketinggalan. Maka hanya perlu dideskripsikan. Nah, inilah deskripsi dari agama. Kita akan mengetahui ya jantung dari studi agama itu melalui penjelasan-penjelasan teoritik seperti ini. Inilah agama, tapi ini bukan definisi dari agama. Ini hanya deskripsi dari agama. Kalau itu deskripsi, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Tapi kalau definisi nggak bisa. Yang dimaksud agama itu apa loh? Ya agama keseluruhan ini. Di perkuliahan saya selalu memperkenalkan ada 5 level mendeskripsikan agama. Yang pertama adalah agama itu esensi. Dilihat esensinya dulu. Esensi agama adalah penyatuan, perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Itulah esensi dari agama di sini. Kalau sudah tidak ada ini, ke belakang ini nggak ada. Begitu. Perjumpaan manusia dengan Tuhan akan melahirkan pengalaman keagamaan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan ini dipelajari itu belum, nggak bisa. Ini persoalan abstrak, persoalan rasa. Kemudian muncul pengalaman keagamaan langsung dipelajari, dikaji, belum kelihatan juga. Maka perlu ekspresi, perwujudan dari pengalaman keagamaan. Tapi perwujudan pengalaman keagamaan itu pun juga belum cukup untuk dikaji secara empirik. Karena apa? Masih begitu kompleks. Ekspresi itu kompleks sekali. Dari mata berkedip sampai menggerakkan jentian itu kalau dalam konteks agama itu menjadi sebuah ekspresi. Mata terpejam ketika berzikir itu adalah sebuah ekspresi. Kita menggerakkan jari di atas kelingking dalam konteks berzikir itu sebuah ekspresi. Maka begitu kompleks pengalaman, ekspresi masih kompleks. Maka kemudian diklasifikasikan supaya lebih terperinci. Maka level keempat adalah kita mengklasifikasikan ekspresi itu. Ekspresi oleh para ilmuwan banyak sekali. Saya hanya mencontohkan dari Joachim Wahl, seorang sosiolog, sosiolog fenomenolog Jerman yang tinggal di Amerika. Dia mengklasifikasikan ekspresi pengalaman keagamaan itu menjadi 3 level. Yang pertama level ide, yang kedua level perbuatan, yang ketiga level pengikut atau jemaat, persekutuan dari agama. Nah, masing-masing klasifikasi kemudian bisa diperinci.
Diperinci seperti ini. Ide itu terkait konsep. Di dalam agama apapun punya konsep. Gitu. Konsep sang Tuhan, konsep sang Nabi, konsep sang kitab suci, konsep tentang eskatologi, konsep tentang interpretasi, ajaran dan sebagainya, pasti punya. Kemudian level kedua atau aspek kedua dari pembagian ekspresi pengalaman keagamaan adalah ekspresi action atau ekspresi perilaku atau tindakan, perbuatan dari agama. Di situ ada doa, ada sembahyang, ada upacara, ada kurban, dan lain sebagainya. Yang pasti itu merupakan ekspresi dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi dalam bentuk fellowship, pengikut, jemaat, persekutuan. Di situ adalah ada perkumpulan agama, tokoh, ada alat-alat, ada tempat, ada simbol, ada sejarah, ada dinamika umat, sejarah sosial dan sebagainya. Itu semua adalah ekspresi-ekspresi pengalaman dalam konteks fellowship. Nah, ketika sudah diperinci seperti ini, seperti yang paling kanan itu, sudah diperinci seperti ini, maka ekspresi itu kelihatan. Kalau itu berupa konsep, itu kategori idea. Kalau itu berupa perbuatan, itu action. Kalau itu berupa hal-hal yang terkait dengan pengikut, itu aspek fellowship. Kelihatan. Kalau sudah kelihatan, berarti siap dikaji. Siap dikaji. Inilah aspek ontologis dari agama. Studi agama. Mengkaji objek, dan objeknya itu apa? Ekspresi pengalaman keagamaan yang sudah terperinci. Jadi kalau kita ditanya agama itu apa? Agama adalah ekspresinya. Karena nggak ada agama itu, wah agama kayu-kayu itu nggak ada. Aku mau ketemu agama kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Agama adalah ekspresinya. Oke, sekarang kita masuk ke level berikutnya dari studi agama dan epistemologi. Rangkaian epistemologis ialah rangkaian kajian dari agama itu seperti ini ya. Ada subjek, ada objek. Subjek jelas manusia, tapi objeknya manusia juga. Itulah uniknya studi agama. Studi agama itu subjek manusia, objeknya ya manusia juga. Kenapa? Karena yang beragama itu cuma manusia. Oke ya. Tetapi di dalam studi agama, objek ini bisa dibagi dua. Objek material studi agama dan objek formal studi agama. Objek material studi agama adalah agama itu sendiri. Agama itu apa? Ekspresinya tadi yang sudah terperinci tadi. Agama apapun, kita sebut itu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Sabi'in, Majusi, semuanya itu punya ekspresi dan punya rincian yang paling kanan tadi. Tiga yang paling kanan, ada konsep, ada perilaku, ada fellowship. Sementara objek formal itu berisi tentang metode, prosedur, pendekatan, dan teori. Inilah yang kita kenal aspek atau tiga prinsip dalam studi agama yang ketiga tadi, di scientific kan. Ada penekanan yang sifatnya saintifik, ilmiah. Jadi mempelajari agama itu bukan teologis. Maka disebut dengan kajian, bukan pengajian. Agak beda. Pengajian dan kajian itu agak beda. Kajian itu ada watak scientific conceptnya, tapi kalau pengajian itu teologi ya, kita seperti mau khotbah itu. Maka kalau ngisi pengajian sama ngisi kajian kan beda.
Isi pengajian ya doktrin kita sampaikan, ajaran-ajaran pokok kita sampaikan, kita amalkan. Tapi kalau kajian dikritisi, ada teori di situ, ada metode di situ, ada prosedur, ada pendekatan. Dari mana pendekatan ini kita mulai? Dari ilmu. Ilmunya apa? Ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu humaniora. Maka pendekatan dalam studi agama itu melibatkan 3 wilayah ilmu itu. Ilmu eksak juga terlibat untuk instrumen mengkaji agama. Ilmu sosial juga terlibat menjadi alat analisis studi agama. Ilmu humaniora juga di situ. Dan cabang-cabang ilmunya banyak sekali. Kalau eksak ya kita mengenal istilahnya. Di situ ada fisika, matematik, kimia, biologi. Loh, apa bisa kimia untuk belajar agama? Loh, bisa sekali. Bisa sekali. Untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan kita membutuhkan ilmu kimia. Begitu. Ada gen ilmu biologi. Kan gitu. Ilmu sosial ada sosiologi, ada ekonomi, ada psikologi, dan lain sebagainya. Ilmu humaniora ada sejarah, filsafat, bahasa, seni, sastra, itu semua ilmu humaniora. Dan itu teori-teori yang ada di ilmu ini bisa digunakan untuk mengkaji. Maka ilmu-ilmu ini kemudian melahirkan teori. Teori digunakan untuk mengkaji agama. Begitu. Jadi urutannya adalah subjek mengkaji agama itu melalui teori. Maka dalam studi agama, kalau tidak ada teori, itu nanti namanya pengajian. Bukan studi agama lagi. Pengajian juga. Ya, itu kan dalam konteks Islam, ya kan, dalam konteks ya teologis, gitu. Kristen juga teologis akhirnya.